Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah kedai bakso yang sudah dikenal oleh banyak orang. Kedai itu sederhana, hanya sebuah warung kecil dengan beberapa meja dan kursi yang tertata rapi. Namun, ada satu hal yang membuat warung tersebut sangat istimewa, bakso yang dijual di sana. Tidak seperti bakso pada umumnya, bakso di kedai tersebut memiliki rasa yang luar biasa lezat, seakan ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Pemilik warung itu bernama Pak Joko, seorang pria parubaya yang ramah dan mudah bergaul. Setiap pagi, ia terlihat sibuk menyiapkan daging sapi, membuat adonan bakso, dan meracik bumbu kuah yang menggugah selera. Namun, meskipun warung baksonya tampak biasa, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Kesuksesan yang diraih Pak Joko bukanlah hasil kerja keras semata. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semuanya. Begini awal mula kedai bakso sukses. Pak Joko dahulu adalah seorang pedagang kecil dengan usaha yang pas-pasan. Ia membuka kedai bakso sederhana dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, meskipun ia bekerja keras, kedai baksonya selalu sepi pengunjung. Tak jarang, ia pulang dengan tangan kosong setelah berjualan seharian, meratapi nasib yang tidak kunjung berubah. Suatu malam, ketika keputusasiaannya mencapai puncaknya, Pak Joko bertemu dengan seorang pria tua di pasar. Pria itu tampak misterius, mengenakan pakaian kumal dengan wajah yang tampak lebih tua daripada usianya. Ia mendekati Pak Joko dan berkata dengan suara parau, "Apa yang kamu cari, Nak? Sepertinya kamu membutuhkan pertolongan," kata pria itu. Pak Joko yang sudah putus asa mengangguk. "Saya ingin usaha saya berkembang, Pak. Saya ingin bisa memberi makan keluarga saya dengan layak." Pria tua itu tersenyum, dan setelah beberapa saat terdiam, ia berkata lagi, "Ada jalan bagi orang yang berani, tetapi kamu harus membayar harga yang setimpal. Jangan pernah lari dari kesepakatan yang kamu buat." Pak Joko, yang saat itu sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, hanya mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Aku akan memberimu resep bakso yang tak tertandingi, dan satu jimat yang akan membawa keberuntungan. Namun, ingat, setiap kesuksesan ada bayaran yang harus dibayar." Pak Joko, yang merasa tak ada pilihan lain, menerima tawaran itu. Ia mengikuti pria tua itu menuju sebuah tempat terpencil di luar desa, di mana sebuah ritual dilakukan. Tanpa banyak bertanya, Pak Joko mengikuti semua instruksi pria itu. Ia mengorbankan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah janji yang harus ia penuhi untuk mendapatkan keberuntungan. Ritual itu berlangsung hingga larut malam, dan setelah selesai, pria tua itu memberinya sepotong jimat kecil yang terbuat dari logam hitam, serta sebuah resep bakso yang sangat rumit. "Ingat, jangan pernah mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun," pesan pria itu sebelum menghilang. Sejak malam itu, setiap pelanggan yang datang ke kedai Pak Joko selalu merasa ada yang aneh. Mereka makan bakso, merasa sangat puas dan ketagihan. Tetapi ada sesuatu dalam diri mereka yang berubah. Ada yang mulai mengalaminya dalam bentuk mimpi buruk, ada yang mulai mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Dan yang lebih aneh lagi, semakin banyak orang yang datang dari luar kota, bahkan dari kota-kota yang jauh, hanya untuk mencicipi bakso legendaris itu. Pak Joko semakin merasa terjebak. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi setiap kali ia mencoba, rasa tak tertahankan untuk membuka kedai kembali muncul. Ia tidak bisa melepaskan diri dari beban yang ia pilih. Keberuntungan datang dengan harga yang tak terbayangkan. Suatu malam, saat kedai hampir tutup, seorang pemuda datang dan duduk di meja dekat jendela. Ia memesan satu mangkuk bakso, dan setelah mencicipinya, pemuda itu terlihat sangat puas. Namun, saat ia akan membayar, matanya tiba-tiba membelalak. "Saya merasa aneh," kata pemuda itu. "Seperti ada yang mengikat saya." Pak Joko merasa tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu?" tanya Pak Joko, berusaha untuk tidak panik. Pemuda itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Seperti ada yang mengawasi saya, seperti ada sesuatu yang memanggil saya." Saat itu, Pak Joko sadar bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan.
Kutukan itu telah mengikat setiap orang yang makan bakso di kedainya, dan dirinya sendiri sudah terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa dihindari. Kedai bakso Pak Joko kini tinggal kenangan. Tidak ada lagi suara tawa atau obrolan hangat dari para pelanggan yang biasa datang untuk menikmati bakso legendarisnya. Di jalan depan kedai, hanya ada keheningan yang mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, karena siapapun yang makan bakso itu takkan bisa keluar tanpa membayar harga yang setimpal. Pak Joko, dalam bentuknya yang sudah bukan manusia lagi, terjebak dalam kedai yang sama. Wajahnya kini tampak lebih tua, lebih pucat, dan matanya kosong. Ia menjadi bagian dari mereka, bayangan-bayangan yang kini menghantui setiap orang yang mendekat ke kedai itu. Ia tak bisa melarikan diri dari kesepakatan yang telah ia buat dengan pria tua itu. Setiap malam, sosok-sosok yang pernah memakan baksonya kembali datang, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar rasa enak. Mereka datang untuk menuntut bagian dari hidup mereka yang telah hilang. Dan Pak Joko, kini terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia hentikan, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah menjual jiwanya demi kesuksesan yang fana. Kedai bakso, sukses, pun akhirnya tutup, dan tak ada lagi yang datang untuk mencari kenikmatan bakso yang dulu terkenal. Tapi kisah Pak Joko tetap hidup dalam bisikan angin malam, menjadi peringatan bagi mereka yang terlalu tergoda oleh janji kesuksesan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Pak Joko terjatuh di lantai dengan napas terengah-engah. Suasana kedai semakin gelap, dan bayang-bayang sosok-sosok yang telah makan baksonya di masa lalu semakin banyak berdatangan. Mereka berjalan mendekat dengan perlahan, seakan bergerak dalam gerakan yang sangat lambat, namun Pak Joko merasa seperti dikepung oleh ribuan mata yang mengawasi. Semua orang yang pernah datang ke kedainya kini menjadi bagian dari kutukan ini. Pak Joko, meskipun takut dan putus asa, masih berusaha bertahan. "Apa yang kalian inginkan dari saya? Kenapa kalian tidak pergi?" Ia memohon, namun suara itu tidak keluar dengan jelas. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Wanita muda itu, yang tampak sebagai pemimpin dari para pembeli-pembeli yang telah datang untuk menagih harga, mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Joko. Wajahnya yang pucat dan kosong seakan menghampiri langsung ke dalam mata Pak Joko. "Kami datang untuk menagihnya, Pak Joko," wanita itu berbisik. "Kamu telah memberikan sesuatu yang berharga kepada kami. Sesuatu yang tak bisa digantikan dengan apapun. Kami adalah bayangan-bayangan yang terperangkap dalam bakso itu. Dan sekarang, kamu harus membayar apa yang telah kamu ambil." Pak Joko merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan dengan bakso itu tidak hanya sekedar membuat orang ketagihan. Ia telah memberikan mereka sesuatu yang lebih, sebuah bagian dari hidup mereka yang tak bisa dikembalikan. Kini, para pelanggan yang telah memakan baksonya harus menuntut imbalan atas bagian hidup yang telah mereka hilangkan. Mereka semua terjebak dalam perjanjian tak kasat mata yang telah dibuat dengan jimat itu. "Saya tidak tahu," teriak Pak Joko, suara terengah-engah. "Saya tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Saya hanya ingin membantu keluarga saya hanya ingin sukses." Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang semakin dalam. "Itu bukan urusan kami. Kamu telah membuat perjanjian. Dan kini, saatnya bagi kami untuk menagihnya." Pak Joko merasakan tubuhnya semakin melemah. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya, sebuah proses yang menyakitkan dan mengerikan. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari lingkaran ini. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang ia pilih. Pak Joko merasa sesak. Setiap hari, ketakutan yang ia rasakan semakin membesar. Tidak hanya dirinya yang terperangkap dalam kesuksesan bakso itu, tetapi juga semua orang yang telah memakannya. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa setiap orang yang datang ke kedai baksonya seakan tak bisa lepas dari ikatan yang tak terlihat. Keberhasilan kedainya datang dengan pengorbanan yang sangat besar, dan semakin hari, ia merasa semakin sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang yang menekan. Pada malam itu, setelah pemuda yang baru saja makan bakso pergi,
Pak Joko berdiri di depan kedai dengan perasaan cemas. Di luar, suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat saat pertama kali ia membuka kedai bakso dan segala harapan yang ada di dalam dirinya. Namun, perasaan itu segera tergantikan oleh rasa takut yang semakin mendalam. Apakah ini yang harus kuterima? Gumam Pak Joko pada dirinya sendiri. Terlalu lama aku terjebak dalam mimpi ini. Tak lama kemudian, Pak Joko merasakan angin dingin yang menembus dari celah jendela. Angin itu tidak biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh. Seolah udara itu mengandung tekanan yang luar biasa. Tanpa sadar, tubuh Pak Joko mulai gemetar. Ia tahu bahwa malam ini ada yang berbeda. Sesuatu yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka dengan suara berderit. Pak Joko menoleh dengan gugup. Di depan pintu, berdiri seorang wanita muda dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Pak Joko merasa seolah jantungnya hampir berhenti berdetak. Wanita itu tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di sana, menatap Pak Joko dengan mata yang semakin menembus ke dalam jiwanya. Di sekeliling wanita itu, ada semacam aura gelap yang menyelimuti, seperti bayangan yang tak bisa dilihat namun sangat terasa. Pak Joko merasa dirinya terhimpit oleh atmosfer yang aneh dan berat. "Siapa kamu?" Pak Joko berusaha bertanya meskipun suaranya bergetar. "Apa yang kamu inginkan?" Wanita itu akhirnya membuka mulutnya, tetapi suaranya bukan suara manusia biasa. Suara itu terdengar seperti bisikan dari dunia lain, seperti suara yang tidak bisa dijelaskan. "Ini adalah hargamu," kata wanita itu dengan suara serak dan dalam. "Dan harga yang harus kamu bayar, Pak Joko, sudah lama terlambat. Kami akan datang untuk menagih." Pak Joko mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seolah ada yang mengikatnya pada tempat itu. Ia berusaha melarikan diri, namun tubuhnya tidak mau bergerak. Setiap kali ia berusaha, ia merasa seakan ada kekuatan yang menariknya kembali ke tempat itu, seolah tak bisa lepas dari kutukan yang telah dijanjikan. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, dan Pak Joko merasakan sebuah rasa sakit yang sangat tajam di dadanya. Seperti ada yang mencabik-cabik jantungnya, mengiris setiap bagian tubuhnya. Pak Joko jatuh ke lantai dengan suara tercekik. Suasana kedai itu berubah menjadi sangat gelap, lampu-lampu di sekelilingnya berkelap-kelip, seakan mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Wanita itu menunduk, memperhatikan Pak Joko yang terjatuh. "Setiap kesuksesan ada bayarannya, Pak Joko. Kamu telah memberi mereka, pelangganmu, bagian dari hidup mereka. Dan sekarang, mereka datang untuk menagihnya." Pak Joko mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah. Ia merasa seluruh tubuhnya sangat sakit, seperti ada yang menarik nyawanya perlahan-lahan. Tanpa diduga, dari bayang-bayang di pojok kedai, muncul sosok-sosok lain. Pembeli-pembeli yang pernah datang ke kedai bakso. Mereka semua muncul dengan wajah yang sangat kosong, tak memiliki ekspresi apapun. Ada yang tampak seperti pria tua yang pernah makan di kedainya. Ada pula wanita muda yang pernah menikmati bakso dengan bahagia. Semua wajah mereka sekarang tampak pucat, mata mereka kosong, seolah sudah kehilangan segala kehidupan. Mereka semua berdiri di sekitar Pak Joko, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong namun mengerikan. Pak Joko merasakan darahnya seperti membeku, tubuhnya menjadi kaku, dan jantungnya semakin terasa sesak. Ini adalah akhir yang harus ia hadapi, saat ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia peroleh bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kutukan yang tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Pak Joko kembali membuka kedai baksonya dengan resep baru dan jimat yang tersembunyi di balik bajunya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Ketika pertama kali ia membuat bakso dengan resep baru itu, rasa yang dihasilkan jauh lebih lezat daripada sebelumnya. Kuahnya gurih, daging baksonya kenyal dan lembut, dan aroma yang tercium begitu menggoda. Tak lama setelah itu, pelanggan mulai berdatangan. Pada awalnya hanya 1-2 orang, tetapi dalam hitungan hari,
kedai bakso Pak Joko mulai dipenuhi pelanggan. Bahkan orang-orang dari kota lain datang jauh-jauh untuk mencicipi bakso legendaris tersebut. Keberuntungan Pak Joko berubah drastis. Usahanya berkembang pesat, dan kedai baksonya menjadi salah satu yang paling terkenal di wilayah tersebut. Namun, meskipun Pak Joko semakin kaya dan kedainya semakin ramai, ia merasa ada yang aneh. Setiap malam, saat ia menutup kedai, ia sering mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Ada suara langkah kaki yang berat, suara bisikan di angin malam, atau sesekali ia merasa ada bayangan yang bergerak di antara meja-meja kedainya. Pada awalnya, ia menganggapnya hanya imajinasi belaka, tetapi lama-kelamaan, ketakutan itu mulai mengganggu tidurnya. 1 bulan setelah kedai baksonya mulai dikenal luas, Pak Joko mulai merasakan adanya perubahan pada dirinya. Ia merasa semakin terikat dengan usaha baksonya. Setiap hari, meskipun merasa lelah, ia tak bisa menahan diri untuk terus membuka kedai. Bahkan ketika sudah tidak ada pelanggan yang datang lagi, ada kekuatan yang menariknya untuk terus bekerja, meskipun ia sudah memiliki cukup uang dan segala yang ia inginkan. Suatu malam, setelah kedai tutup dan semua pelanggan telah pergi, Pak Joko memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya. Namun, saat melewati hutan kecil di pinggir desa, ia bertemu lagi dengan pria tua yang dulu menolongnya. Pria tua itu muncul tiba-tiba dari balik pohon, dan kali ini wajahnya tampak lebih menyeramkan, dengan mata yang hampir seluruhnya hitam. "Kamu sudah merasa dampaknya, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara yang bergetar. Pak Joko terkejut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa maksudmu?" Pria tua itu tertawa pelan. "Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kesuksesan, kekayaan, dan ketenaran. Tapi ingat, setiap janji ada harga yang harus dibayar. Kamu tak bisa melarikan diri." Pak Joko merasa keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. "Apa yang terjadi dengan saya? Apa yang harus saya bayar?" Pria tua itu mendekat, dan untuk pertama kalinya Pak Joko merasakan hawa dingin yang sangat menyeramkan. "Setiap orang yang makan bakso di kedaimu, tanpa sadar mereka memberikan bagian dari hidup mereka kepada kekuatan yang telah kuberikan kepadamu. Mereka tak tahu, tapi mereka akan terikat padamu. Dan kamu juga terikat pada mereka." Pak Joko mulai merasa pusing dan tercekik oleh kata-kata pria itu. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Mereka akan datang untuk menagih, dan kamu tak bisa menghentikan mereka." Pak Joko merasa panik. Siapa yang akan datang? Apa yang akan terjadi? Pria tua itu tersenyum lebar, dan di belakangnya, Pak Joko melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat, seperti siluet orang yang bergerak ke arahnya. "Mereka datang, Pak Joko. Saatnya menagih apa yang telah mereka berikan." Dengan itu, pria tua itu menghilang, meninggalkan Pak Joko dalam ketakutan yang mencekam. Pak Joko berlari pulang ke kedainya, namun saat ia membuka pintu warung, ia mendapati ada sesuatu yang berbeda.